wa ila ridal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratina lahu al-Fatihah. Lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa idba'id qalbin salim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Pertama, mari kita memunajat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat yang telah anugerahkan kepada kita. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat yang menjadikan menyatunya jasad, hati nurani, ruh dan rasa. Jasad dijadikan kendaraannya, hati nurani dan rasa menyatakan selamat kembali kepadanya. Jamaah rahimakumullah. Hari ini malam 17 yang dikenal dengan Nuzulul Quran, makanya kita membuka makna Nuzul Quran yang saat diwanci, mungkin sudah sangat diwanci untuk dibuka makna yang sebenarnya Nuzulul Quran, di mana bahwa kehidupan beragama ini selama ini adalah kehidupan tafsir agama. Sebenarnya untuk menjawab bahwa kita itu selama ini telah beragama atau hanya budaya. Beragama itu sebuah sistem ketaatan, ketundukan dan kepatuhan. Agama itu sebuah sistem, di dalamnya ada mekanismenya, ada tata caranya. Ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. Yang awalnya adalah makrifat, awalnya adalah mengenal. Apakah kita selama ini sudah beragama atau kita selama ini hanya budaya? Beragama itu yang ditaati jelas dikenali,
jelas dikawerui, mengenal Nabi ini ya kenal, kemudian Nabi yang berhak menunjukkan sing diwe jeneng Allah ya dikenali. Itu namanya beragama. Kowe iki ora iso diarani menjadi penduduk Indonesia kalau kamu nggak punya KTP. Seandainya Indonesia itu nggak ada, kamu nggak bisa sekarang itu dikatakan penduduk Mojopahit. Sebab Mojopahit itu sudah masa lalu. Kowe ora kenal, kowe ape muni pengikutnya Hayam Wuruk. Monggo kamu nggak kenal sama Hayam Wuruk. Nek ayam kluruk kowe kenal. Kamu gak kenal sama Gajah Mada. Jika kamu mengikuti pola-polanya Mojopahit, apakah kamu dikatakan beragama Mojopahit? Logikanya enggak. Berarti budaya Mojopahit, pelestari budaya Mojopahit. Walaupun kamu ikut agamane Mojopahit, berupa apa? Upama di nggone punden, pamane itu dianggap aja Mojopahit. Terus itu adalah agamane Mojopahit. Kamu ikut-ikutan. Apakah kamu berarti beragama Mojopahit? Kan enggak. Kamu tuh bukan umatnya Mojopahit. Budayanya iya. Kita kan perlu khawatir. Ndak gek. Kowe sak suwe niki ngaku umat Nabi Muhammad. Mongko kowe iki mung budaya Muhammad. Nggih napa mboten? Gek begitu gitu loh. Makanya juga tidak bisa disebut sebagai, kita itu disebut sebagai pengikut Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau dikatakan pengikut ya berarti mendapat petunjuk Nabi Muhammad dan kamu kenal cara mengikutinya, siapa Nabi Muhammad itu. Dari tulisan-tulisan yang berupa hadis dan faktanya kehidupan kamu selama ini yang kamu sadar atau tidak, beragamamu itu beragama tafsir agama dong pora kowe. Kowe nek ndek nggone pomone ndek Pomosda, maka menggunakan tafsir jalan lain. Kan gitu. Mungkin di pondok lain Jalalain, kan gitu. Di pondok lain lagi jajalan, kan gitu. Tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Manar, tafsir Al-Mundir, tafsir Al-Khobar, tafsir Al-Mufid, tafsir kan banyak banget tafsir itu, nggak hanya puluhan. Dari tafsir kemudian muncul tulisan juga. Jadi kalau mau jujur, agamamu kuwi agama kita selama itu agama tafsir agama. Wis nesu. Kowe nek tahu melu otok. Tahu otok? Kalau kamu ikut utuk kemudian kamu itu nepi di kuburan mencari tafsir mimpi. Berang persen itu Kalau seandainya tafsir mimpi kuwi mbok udoni rong angka atau petang angka kuwi metu ki sugih kabeh.
Nggih napa mboten? Ora enek wong kopiahan. Kopiahe mesti ngene kabeh. Karo klothuk. Tafsir mimpi. Jenenge tafsir itu bukan kepastian. Kalau judi, otok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Atak. Itu dulu masih kecil itu kalau melihat wayang, kemudian di belakang wayang itu ada kebun, biasanya di kono itu gludak-gluduk gitu. Gludak-gluduk. Itu tafsir. Tentu kita tidak ingin beragama kita itu judi atau gambling. Saya yakin kita tidak ingin dalam kehidupan berdunia ini demi sebuah keselamatan, demi sebuah meninggal masuk surga itu gambling. Saya yakin kita tidak ingin itu. Supaya tidak gambling, supaya tidak judi, maka tentu kepastian diperlukan, kepastian tujuan. Supaya tidak judi atau tidak gambling, kita diterima masuk rumahnya seseorang, maka dituntut kepastian kita mengenal rumah itu, alamat rumah itu. Saat kita mengetahui alamat rumah dengan detail, tapi kita hanya mengenal namanya saja, tapi tidak kenal sama pemilik rumah, kamu yakin diterima? Tidak. Maka diperlukan kepastian. Kemudian Quran menyebut Allah kan maha tahu. Ya sopo yang mengatakan Allah itu maha buta, ngawur weh. Allah itu maha tahu, iya. Justru karena Allah maha tahu kalau kamu itu buta, yang nggak diterima oleh Allah lah. Gitu loh. Allah kan maha tahu. Yang penting saya punya niat kembali kepada Allah. Karena Allah maha tahu. Di kiri kanannya Pomosda ini, Pomosda tahu banyak anak-anak seumuran sekolah yang bukan santri Pomosda. Kemudian ada yang simpatik kuat dengan Pomosda. Akhirnya dia mengikuti pola dan gayanya Pomosda. Apakah kemudian kepala sekolahnya Pomosda ngasih ijazah kepada orang itu, wong dia nggak terdaftar? Logikanya ngono loh. Logika itu begitu gitu loh. Dituntaske. Sebab karena linafsin, seseorang itu keadaannya itu tidak di dalam iman. Linafsin jiwanya tanpa biidznilah, tanpa dengan izin si pemilik. Ini perkara ayat ini perkara ayat Yunus 100 gitu. Kemudian terusnya gunan akalmu. Kan gitu. Jadi menjawab, seharusnya ada jawaban agama atau budaya. Kedua, kenapa dalam dunia politik saat seseorang menjabat 1 kali 5 tahun masih baik, kepilih lagi 10 tahun kali 2, mohon maaf 5 kali 2, 10 tahun umpamanya,
sudah sedikit mulai goyah. Sudah mulai ngelirik apa yang dapat dikorupsi, apa yang dapat dikuasai, apa yang dapat untuk dikekuasaan. 3 kali 5 wis saya menggok kan gitu. Seumur hidup itu sudah menggunakan tangan besi. Kenapa? Selagi ini itu bahasa Jawa ya. Indonesia ya. Selagi ini yang selaginya. Bahasa Indonesia ini apa? Ki wakeh sing gak iso bahasa Indonesia gimana? Apa ya? Penak bahasa ibu memang ya. Yang selaginya pada saat seseorang itu hanya 2 periode. Pada saat pensiun itu aja banyak sekali yang sindrom. Nggih napa mboten? Sindrom kekuasaan. Kenapa bisa begini? Sampai kemudian menjadi sebuah konsep. Salah satunya sistem demokrasi. Demokrasi itu salah satunya, salah satu komponennya itu adalah salah satunya loh ya. Jangan menjadikan seseorang itu menguasai terlalu lama. Kan gitu. Itu kan salah satu komponen demokrasi. Jangan terlalu lama, sebab jika lama orang itu cenderung kerasan. Bandingkan dengan para nabi, para rasul. Pada saat para nabi, para rasul, walaupun tahu kita dari sejarah, seumur hidup tidak ada nabi yang arogan karena kekuasaan. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Sedang manusia normal saat memegang kekuasaan, beberapa waktu kemudian tenggelam dengan sok kuasanya, hegemoninya. Kenapa bisa begitu? Itu ada jawabannya. Ada jawabannya. Saat nggak mengenal jawaban, nggak mengetahui jawaban, kemudian dikonsepkan secara psikologi manusia itu jika menjabat terlalu lama maka dia akan menjadi hegemoni kekuasaan, hegemoni teritorial dan seterusnya. Itu karena tidak mengetahui, tidak mengenali positioningnya hati nurani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebenarnya kata pengantar. Makanya supaya kita membongkar tentang, kalau kita mau membongkar agama atau budaya, waktu memang terlalu panjang. Ya. Kita membongkar tentang antara ilmu sebagai knowledge, ilmu sebagai science, ilmu sebagai tools, maka kita juga akan terlalu panjang. Kalau kita mengacu definisi dari guru kita, al-ilm. Tapi kita syukuri definisi di dalam seperti KBBI itu untuk mengenal hakikat sesuatu itu adalah ilmu. Makanya dasar awal
dalam kita mendengar, menyimak, dan mencermati sebuah wawasan untuk dapat menjadi sebuah ilmu. Perilaku yang diperlukan itu adalah syukur. Syukur. Semua pidato awalnya hamdalah, maknanya adalah syukur. Sering saya sampaikan ini kan, dan secara diametral dihadapkan secara kontradiktif dengan kufur. Tertutup, jumut, kaku, dan beku, atos, karpe diwi, semaunya sendiri, pintere diwi, arogansi, sombong, dan seterusnya, sehingga menutup kepribadiannya, menutup kebenaran, menutup pendapat, menutup masukan, menutup usulan, menutup adanya kemungkinan kebenaran di luar dirinya, menutup kebenaran di luar pemikirannya, menutup kebenaran di luar kelompoknya, menutup kebenaran di luar apa yang diketahuinya. Kalau sudah seperti ini, pikiran orang itu kacau, tidak akan dapat berkembang. Pasti di dalam kendali ego. Makanya jangan pilih pemimpin yang kufur. Jangan kufur, jangan pengertiannya semata-mata agama. Kufur itu sikap dan perilaku tertutup, jumut, kaku, beku, semaunya sendiri, perilakunya arogan, sombong. Itu berkufur. Ditutup kekayaan, ditutup jabatan, ditutup pakaian, ditutup kopiah, ditutup sorban. Bahkan kowe ketemu pemerintah ke saya, kowe nyebutnya Pak Yai. Dan siapapun, enek kiai dikei usulan kok nesu, wes jelas duduk kiai gitu loh. Kita nggo kopiah kaji, ora diceluk Pak Kaji kok nesu. Itu berarti salah terus ke diri. Maka kita memerlukan watek, malik watek, berlatih untuk menjadi orang-orang yang fakir. Puasa ini supaya kita tuh menjadi manusia yang fakir. Manusia yang fakir. Puasa itu pengendalian diri, perisai kehidupan ini membutuhkan perisai, yakni puasa. Pengendalian diri dan sabar. Junatun itu pengendalian diri dan sabar serta tawakal. Asyam itu junatun, puasa itu adalah pengendalian diri. Ning fahamono secara utuh, wengko mong diulang Ramadan ngempetmu. Karena puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terbit matahari kedua. Terbit pertama itu imsak, keduanya subuh. Itu maknanya kelahiran kedua. Lahir pertama, terbit pertama, kowe dilahirke melalui gua garbonya sang ibu. Kemudian kamu dilahirkan lagi apa enggak untuk menjadi hamba yang beriman? Dilahirkan lagi enggak? Saat innaladzi yubayyunaka innama yubayyinullah, dilahirkan. Makanya kalau teman-teman dunia ya, teman-teman Kristiani kan ada setelah dibaptis ganti jeneng, ada nama baptis kan gitu. Kelahiran kedua, siapa yang berhak melahirkan kedua?
Ya, hanya yang wenang, yang hak, sah dan wenang menunjukkan ruhmu, yang ruhnya manusia itu dari ruhnya Allah yang berupa fitrah. Kan itu. Ya. Jadi manusia dilahirkan ke muka bumi sejak lahir sampai kemudian tenggelamnya matahari, sampai modar, sampai mati, sampai wafat gitu loh. Itu poso gitu loh. Wiki lahir sampai kemudian meninggal, wiki poso dalam pengertian sabar, mengendalikan diri, tawakal, kan gitu. Pengendalian diri itu ngempet kan gitu kan. Kalau kita berbicara sabar juga nanti lebih panjang lagi karena temanya bukan itu nanti. Tapi itu sebenarnya puasa. Tapi nek kowe gak duwe sabar gak akan pernah panen. Kalau kamu gak pernah mengendalikan diri, kamu gak akan pernah pinter. Kalau kamu gak tawakal, maka kamu gak akan pernah nanem. Kan gitu. Wes orekan. Kalau kita tidak pernah memiliki tawakal Allah, maka gak pernah nanam. Kalau kamu gak pernah mengendalikan diri, gak ngempet, maka kamu gak akan pernah mengolah sebuah lahan, gak pernah terjadi kultivasi, gak akan panen. Tanpa sabar, tanamanmu pasti rusak. Tanpa sabar, tanamanmu pasti banyak penyakit. Kan gitu. Menunggu dari mulai tanam sampai panen, maka membutuhkan kesabaran. Bukan sabar pengertian menunggu. Menunggu panen. Tapi di balik sabar itu ada istiqomah, tumakninah, ngerawat, mengelola kan gitu. Di balik tawakal ada usaha, ada ikhtiar. Di balik pengendalian diri cerdas, pinter. Nilai informasi dan seterusnya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Fakir ini jadi orang yang fakir itu orang yang memiliki kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah. Orang yang fakir itu selalu menjaga kesadaran di kehidupan dunia ini supaya dalam kekuatan niat dan tekad memproses kembali kepada Allah. Tapi begini, orang yang fakir itu adalah orang yang sadar untuk tidak menjadi buta. Tidak menjadi buta. Tidak menjadi akma. Jadi akan jeli saat melihat sebuah kebenaran. Apakah ini kebenaran Tuhan atau kebenaran akal pikiran manusia hasil tafsir semata. Kemudian kalau dia ahli tafsir, plakatnya ahli itu dari siapa? Apakah memang dari Nabi Muhammad atau dari Tuhan? Atau karena dia membaca sendiri? Umpamanya kan begitu. Butanya di mana? Jadi butanya hati nuraninya. Berarti orang yang fakir itu yang waspada terhadap butanya hati nurani dari melihat keberadaan Tuhan.
Dan pada saat seseorang itu watak sifat perilaku fakir itu hilang di muka bumi Allah, maka akan ada proses mengganti makhluk yang baru. Jadi orang yang fakir itu orang yang tidak buta. Rasane ki ora wuta dalam melihat kebenaran, dalam melihat Tuhannya. Dan orang yang fakir itu orang yang tidak di dalam dolim, tidak di dalam gelap. Kalau dia tidak tahu, mengatakan tidak tahu supaya tidak terjebak menjadi orang-orang yang gelap. Kalau dia tidak kenal, kita harus juga berani mengatakan tidak kenal. Walaupun telah banyak buku yang kamu baca, karena faktanya kamu tentang Allah, tentang tauhid, membaca dari buku, logikanya digunakan. Enggak mungkin kita tuh bisa nikah dan memiliki anak jika kamu nikah dengan buku, itu tangeh lamun. Walaupun kamu membaca buku biografinya, upama. Kowe maca biografi ini sapa artis sing mbok senengi. Kan gitu. Enak biografi ini. Terus kamu merasa kenal dengan orang itu melalui biografi yang diedarkan di toko-toko buku. Apakah kamu merasa sebagai suaminya? Begitu. Upamane kowe ngaku dadi bojone padahal kamu itu hanya membaca biografinya. Kuwi jenenge wong apa? Wong gendeng ta? Wong gendeng. Gitu kan? Kowe membaca tentang Allah dari buku. Kemudian kamu sampaikan kemana-mana. Kemudian kamu merasa kenal karo Allah. Apa bedanya? Apa gak luwih temen? Ayo nek mau jujur. Ning arepe muni gendeng kan gak penak. Aku yo ora penak ngeneki wong akeh. Kan gitu. Tapi kalau mau logis kan begitu kan? Bener? Orang tahu pedok karo Pak Karno. Biografinya Pak Karno itu banyak. Kemudian kamu merasa kenal karo Pak Karno. Gendeng enggak itu namanya? Gendeng. Sing gendeng nah itu kemudian kowe di romongso Pak Karno ki bojomu. Gitu loh. Iya. Kemudian setelah itu menjelaskan kepada semua orang, Pak Karno itu ini kan begitu. Seperti kamu pada saat setelah maca di Gramedia, mbok tuku, maca hadis bla bla bla, Allah itu begini, surga itu begini. Gendeng tak kowe iki. Nah, gitu kalau mau jujur loh ya. Kalau mau jujur. Ning saiki sing penting rasa jujur. Aman. Ya saiki nek delok saka definisi ini, di dunia ki akeh wong gendeng apa akeh wong waras? Rasa mbok jawab. Akibat buta itu hatinya panas ya, dan seterusnya. Jadi definisi kubur ini definisi kuburan itu orang yang buta, orang yang di dalam kubur itu wuto, ya, buta, harur. Panas terus hatinya itu. Iri, dengki, harur. Itu definisi orang buta. Ndulumat, gelap. Jadi dunia ini, kenapa dikatakan ini dulumat? Di ayat sebelumnya, walad dulumat.
diametral dengan an-nur, gelap. Pada saat tidak mengenali hakikat, saat tidak mengenali diri yang berada di dalam jiwa, diri yang berada di dalam dibungkus tubuh ini, maka disebut dulumat. Telama mimanif taro kan gitu ya. Orang-orang yang dolim, orang yang gelap, itu orang-orang yang kaget saat meninggal dunia karena dia menyampaikan seperti menyampaikan kebenaran padahal dia tidak kenal dengan sang penjabar kebenaran. Wala dulumat wala nur. Jadi dolim itu orang yang berbicara koyok yayao tapi surgane raro, neraka ki janjane piye raro kan gitu. Widodari nek membuat iming-iming widodari nganti bapak-bapak itu ngiler-ngiler. Kan gitu. Sing putri ora wani protes. Sebab itu ayat kan gitu. Katakan demikian. Jadi sing kakung semangat salat, poso, zakat mergo pengen entuk widodari, mbok kowe iki mikir, mesake ibu-ibu, mesake mbok-mbok, mesake mak-mak. Kowe iki nek salat, poso, zakat, kaji, nguber widodari, bojomu ki lho entuk apa? Mbok ngelingi, aja ego wong lanang. Gitu loh. Mesake kowe iki mbok rombongan usul Gusti Allah gawe widodoro. Mesake. Kan gitu. Jane apa widodari kuwi kan gitu. Iki tak nggih PR wae rasa dionekne. Ya gitu. Ya. Jenengan bisa buka YouTube nanti. In anta ila nadhir, pasti nadhiro. Di antara kamu tidak bisa tidak mutlak, mesti ada yang menjabarkan dengan pasti tidak melalui tafsir. Pasti ada. In anta itu mukotob, anta itu mudorek. Anta itu majhul. Artinya apa? Anta itu adep-adepan. Anta itu iso mbok jak salaman. Anta itu hak sah, itu disebut dengan majhul. Mudhari sedang berlangsung di antara kamu itu harus ada. Entah di mana. Tapi kalimatnya menggunakan anta. Tapi kalau digunakan oleh masa lalu, bukan anta. Gitulah. Dong toh, paham toh nggih? Pasti ada nadhiron, pasti ada pembuka hakikat yang menunjukkan jalan pulang kembali itu supaya pasti. Inna arsalnaka bil haq, untuk membuka hakikat supaya kamu tidak menafsir-nafsir dengan perdebatan dan konspirasi. Hakikat itu adalah definisi deskripsinya begini. Basiron, supaya kamu tahu di dunia itu untuk apa, ngapain kamu di dunia, tujuanmu apa, tahu persis. Hanya ini jawaban supaya orang tidak dalam sindrom kekuasaan, sindrom kekuatan, sindrom sugih, sindrom jabatan. Saat mengenal mubasyiron, saat mengenal musyahidan, saat mengenal munadhirnya. Nabi Muhammad dan para rasul itu bukan bapak dari siapapun dari anak turunnya. Dia itu adalah rasul,
dan khotamun nabi, pengesah seseorang itu untuk memiliki ilmu.